Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Saputri dari kelas 11 FPL 1 SMK Dr. Wahidin Sawananja. Dan di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat, yaitu proposal usaha catering. Karena saya membuat proposal usaha catering karena di daerah saya belum ada yang membuka usaha catering. Jadi di sini rencana saya akan membuka usaha tersebut. Nah, latar belakang saya membuat usaha catering tersebut adalah usaha catering rumahan merupakan usaha penyediaan aneka makanan untuk jumlah yang cukup besar. Usaha catering rumahan saat ini cukup diminati karena kebutuhan akan makanan tidak pernah ada habisnya, apalagi untuk penyediaan makanan dalam jumlah besar. Selain itu, bisa dilihat dari sudut pandang efisiensi dan biaya. Usaha ini banyak menghemat biaya investasi usaha, seperti tempat dan peralatan rumah tangga dapat menggunakan yang telah ada sebagai langkah awal. Selain itu, dilihat dari sisi pasar, masyarakat yang cenderung konsumtif memberikan peluang keuntungan yang besar. Karena di Indonesia sangatlah orang-orang mengkonsumsi, makanya sangat konsumtif. Jadi di sini latar belakang saya adalah itu tersebut. Rencana bisnis. Berdasarkan uraian di atas, maka kami optimis dan mengambil kesimpulan untuk mengembangkan usaha catering yang telah kami miliki. Dengan adanya usaha ini, maka kami bermaksud untuk memperluas dan mengembangkan usaha ini. Namun untuk merealisasikan niat tersebut, kami membutuhkan modal finansial untuk mengembangkan usaha tersebut. Dengan perkembangan usaha ini juga berharap dapat membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Jadi rencana bisnis saya adalah membuat peluang usaha untuk orang-orang yang pengangguran. Jadi nanti saya membuat usaha catering, orang-orang di sekitar rumah saya akan saya terlibatkan dalam usaha tersebut untuk membantu saya untuk seperti memasak, pemasaran, dan lain-lainnya. Manfaat usaha. 1. Manfaat ekonomi. Dalam dunia usaha, tentunya setiap orang menginginkan keuntungan dari hasil usahanya. Dari sinilah kami harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kami dan sejauh kualitas. Persiapkan mental dan keberanian memulai. Singkirkan hambatan psikologis, rasa malu, takut gagal, dan perang batin antara berkeinginan dan keraguan, di mana resiko bisnis adalah untung rugi. Semakin besar untungnya, maka resiko pun semakin besar. Yang terpenting adalah berani mencoba dan memulai. Lebih baik mencoba tetapi gagal mencoba. Dengan demikian usaha ini dapat menghasilkan keuntungan. Jadi semua usaha itu enggak selamanya mulus, ada gagalnya juga ada untungnya. Manfaat sosial. Dengan adanya usaha ini diharapkan dapat membangun aspek kemanusiaan dalam bidang taraf hidup serta kegiatan di sekitar lingkungan di mana usaha ini berjalan. 3. Tujuan usaha. 1. Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 2. Menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. 3. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Visi. Menciptakan usaha yang unggul dan kualitas yang terbaik. 5. Misi. 1. Memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan pokok. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Membangun semangat kewirausahaan. 4. Terbentuknya usaha kuliner terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. B. Ringkasan usaha. 1. Biodata pemilik. Nama pemilik Deni Saputri. Alamat Desa Ngamyok, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk.
jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nganjuk 13 Agustus 2003, agama Islam, nomor telepon 0822 16714689, email deni13082003@gmail.com. Pendidikan terakhir, karena saya masih pelajar, jadi saya menempuh pendidikan di SMK. 2. Manajemen. Nama perusahaan Catering Wijaya Utama Saputra. Nama pemilik Deni Saputri. Bidang usaha, bidang makanan dan minuman. 3. Pemasaran. A. Sasaran konsumen atau pembeli. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha catering bekerja berdasarkan pesanan. Kegiatan produksi dimulai apabila pesanan telah diterima. Maka tanpa pesanan, kegiatan produksi perusahaan catering tidak bekerja. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemasaran, keuangan, dan administrasi. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang berefisien waktu dan tenaga dan menjadi pesaing kita dari perusahaan catering lainnya. B. Wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran sendiri terencana hanya mencakup wilayah Kecamatan Sawahan dan selebihnya Kabupaten Nganjuk. C. Konsep pemasaran. Dalam hal ini kami sudah melakukan riset dan perbandingan dengan pesaing-pesaing lain dalam usaha yang sama, baik dalam harga, penyajian yang menarik, dan promosi serta delivery untuk kegiatan produksi nantinya. D. Penetapan harga jual. Usaha menetapkan harga. Kami sudah melakukan riset dan membandingkan dengan strategi harga yang kami miliki. Dalam hal ini kami juga memberikan beberapa menu produk kami beserta harga jualnya. Usaha yang diajukan. A. Produk. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki beberapa menu. 1. Nasi putih, urap, ayam bumbu rujak, kerupuk udang. Harga Rp7.500. 2. Nasi kuning. Nasi kuning, kacang, bawang goreng, teh botol, kerupuk. Harga Rp9.500. Dengan memiliki beberapa menu tersebut, maka masyarakat dapat memilih menu yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan yang akan mereka pesan. 1. Analisis SWOT. Analisis SWOT terhadap bisnis ini adalah sebagai berikut. 1. Strike. Kekuatan. Membuka usaha makanan seperti nasi box untuk saat ini cukup menjanjikan karena dewasa ini masyarakat yang cenderung konsumtif dan memperhatikan efisiensi waktu, tempat, dan tenaga lebih memiliki hal seperti ini ditangani oleh pihak tertentu yang kompeten. 2. Weaknesses. Kelemahan. Kelemahan dari usaha ini terdapat pada pemasaran yang hanya mengandalkan pesanan, terkadang hanya berpatok pada waktu tertentu. Jadi kami harus handal melobi pihak yang menjadi target pasar. 3. Opportunities. Peluang. Peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Selain itu, juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tempat tinggal saya, karena kita dapat mempekerjakan orang-orang di sekitar kita untuk membantu usaha yang sedang kita jalankan. Threats. Ancaman. Ancaman dari usaha ini adalah makanan ini akan cepat basi. Hal ini dapat disebabkan pada saat pemasaran. Makanan tersebut sudah dimasukkan dalam kemasan karena proses pemasaran tidak dilakukan di tempat atau di pasar. Ancaman yang lain adalah akan banyak pihak yang lain meniru usaha ini. Hal ini tentu akan membuat saingan yang baru lagi untuk kita.
Aspek pasar dan pemasaran. 1. Aspek pasar atau target pasar, yang merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha di bidang makanan bekerja berdasarkan kebutuhan konsumen serta berdasarkan pada pesanan. Kegiatan produksi dimulai seperti biasa, disesuaikan dengan kebutuhan warga. Tanpa pesanan tambahan dari konsumen, kegiatan produksi makanan belum bisa dikatakan bekerja sepanjang tahun. Selama bisnis itu hidup adalah pemasaran, keuangan, dan administrasi. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin memakan makanan yang sehat dan bergizi. 2. Pemasaran. Peluang pasar. Peluang pasar untuk makanan yang mengenalkan makanan yang sehat dan bergizi cukup baik. Dari segi bisnis, kecenderungan belum banyak bermunculan jenis usaha makanan tersebut. Di daerah kami tentu saja membuka peluang untuk usaha ini. Lagi pula potensi pasar usaha jenis ini belum banyak digarap orang. Orang-orang juga akan semakin mengerti pentingnya memperhatikan rasa dan kebersihan, sehingga pemasarannya bisa saja cukup asal standar harga tidak terlalu tinggi. Pasar sasaran. Untuk daerah pemasaran produk ini yaitu baru sekitar wilayah area proses produksi dan tempat-tempat tertentu, karena masih dalam tahap proses. Untuk sasaran dari produk ini adalah semua kalangan dari mulai anak-anak, remaja, dan orang dewasa, sehingga sasaran pemasaran dari produk makanan ini cukup luas. 3. Strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah: 1. Dari mulut ke mulut. Proses ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Contohnya, saya membeli makanan dari seseorang. Itu rasanya enak sekali, beli ke sana, gitu contohnya. 2. Dengan media internet. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Contohnya, saya akan membuat nasi putih dan nasi kuning beserta lauk pauknya. Saya pasarkan lewat media internet. Contohnya, saya pasarkan dari Instagram, Facebook, dan lain-lainnya, mempromosikan hasil usaha saya, jadi bisa menyebar lebih luas. 3. Dengan brosur atau pamflet. Selain media internet, promosi juga dapat dilakukan dengan membuat brosur atau pamflet agar masyarakat dan orang-orang dapat mengetahui usaha kita. Saya membuat brosur lalu saya bagikan kepada orang-orang agar mengetahui bagaimana saya membuat usaha tersebut. Produksi dan organisasi. 1. Produk ini di bidang makanan dan pengolahan. Produk sendiri untuk kebutuhan bahan harus terlebih dahulu diutamakan, dan persiapan pembelian bahan pengolahan dan kemasan. Proses produksi. Proses produksi ini dapat berjalan apabila adanya pesanan dan konsumen yang payment yang telah dibayar. Kemudian bahan baku dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan jenis makanan yang akan dipesan. Kemudian bahan bisa diolah menjadi proses makanan yang siap saji. Kemudian dapat dikemas dan didelivery. Bangunan. Produksi ini berjalan di sebuah rumah usaha yang disewa per bulannya dengan biaya 500.000. Total biaya utilitas masih belum saya hitung, tapi sekitaran itu. Penggunaan instalasi listrik untuk kebutuhan biaya produksi hanya butuh untuk penerangan setiap harinya, dan proses pengolahan makanan untuk membuat 5 kali pesanan, biaya listrik yang harus dibayar sebesar Rp250. B. Penggunaan instalasi air.
PAM tiap bulannya yang harus dibayar sebesar 150.000. C. Penggunaan instalasi telepon berkisar 100.000 per bulannya. B. Aspek organisasi 1. Umum. Nama perusahaan Catering Wijaya Saputra. Nama pemilik Deni Saputri. Alamat kantor atau tempat usaha Desa Ngambyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Tahun berdiri 2020. 2. Bagan atau struktur organisasi manajemen. Komponen organisasional yang akan diterapkan adalah 1. Orang pemilik bertanggung jawab atas kelancaran keseluruhan proses. Bendahara memegang uang dari keuangan produksi dan untuk membayar gajinya dari seluruh keuntungan yang dipotong untuk biaya produksi berikut. Produksi memproses semua makanan yang telah dipesan dan diolah. Distribusi mengemas pesanan catering yang harus diantarkan. Pemasaran mengantarkan pesanan makanan siap saji ini. Penanggung jawab Deni Saputri. Bendahara Dinda Oktaviani. Pemasaran Bella Rizky Afif Ardian. Analisis keuangan. A. Total pembiayaan proyek. 1. Kebutuhan dana. Untuk modal awal memulai usaha ini karena merupakan HAM industri, maka hanya diperlukan biaya sebesar 1.200.000 yang diperoleh dari dana pribadi. 2. Strategi keuangan. Dana berasal dari modal pribadi. Apabila terjadi lonjakan permintaan atau konsumen, maka akan dicoba untuk menambah modal melalui pinjaman dana melalui lembaga keuangan bukan bank atau dari bank sekaligus. Proyeksi keuangan 1 bulan. 1. Modal 1.200.000 modal sendiri. 2. Perlengkapan 3 juta. Pembelian perlengkapan. 3. Peralatan 800.000. Pembelian peralatan. Penjualan per tahun masih belum terdata. Proyeksi penjualan dalam 1 bulan minimal mendapat 5 kali pesanan, 2 kali partai besar, minimal 300 porsi, 2 kali 100 porsi, kali 8.500. Perkiraan pendapatan minimal 1 bulan 3.950.000. Jadi penjualan per tahun 47.400.000 rupiah. Jumlah transaksi dalam 1 bulan. Biaya angkut 3. Per angkutnya 60.000. Jadi totalnya 180.000. 2. Biaya tenaga kerja 4 orang. Per orang 50.000 dikali 5 pesanan. Biaya tenaga kerja sama dengan 200. 3. Biaya bahan baku 6.000. 6.000 kali 200 porsi sama dengan 1.200.000 tambah perkiraan pengeluaran minimal 1 bulan. Demikianlah proposal bisnis ini kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami menyelesaikan proposal bisnis ini. Kami tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak karena proposal ini merupakan tahap awal kami dalam memulai usaha catering ini. Dengan selesainya proposal bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan ini.
Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah saya harapkan dari semua pihak, karena saya menyadari bahwa atau proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi kami semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Atas segala perhatian saya mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.